Kalau saya sih minta pengeras suaranya nggak usah lah itu. Ya, halo saudara-saudara di Parapat. Parapat adalah kota wisata nasional, bahkan internasional. Tetapi pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya memulai STT Trinity dan kawan-kawan tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid tidak sesering itu, mungkin hanya 1 kali 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencangnya luar biasa. Roger Danuarta masuk Islam karena terpesona kumandang suara azan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta Mangapul Sagala almarhum sebelum meninggal, beliau mempermasalahkan tentang azan yang dikatakannya mengganggu. Dikatakannya azan yang dulu hanya sekali 2 kali, tetapi kini berkali-kali dan bahkan dengan suara yang sangat nyaring. Padahal sejatinya kumandang suara azan yang diperdengarkan kepada umat Islam sejak dahulu kala sampai kapanpun itu hanya 5 kali dalam sehari semalam, dan itu pun tidak ada masalah semenjak dahulu ketika suara azan sudah berkumandang di pelosok-pelosok di seantero Indonesia. Dan itulah ya, mungkin ada tendensi negatif terhadap azan dari pendeta Mangapul Sagala ini, lantas dibawa sampai mati. Oke, selamat jalan kepada Bapak Pendeta Mangapul Sagala yang telah membawa tendensi negatif tentang azan. Dan saya ucapkan selamat datang kepada saudara baru kita Roger Danuarta yang justru masuk Islam karena terpesona oleh kumandang suara azan. Pengeras suaranya nggak diarahin kemari, diarahinnya ke terminal, kata Mary Dauhan, pengurus gereja, seperti yang dikutip Kompas. Kalau saya sih minta pengeras suaranya nggak usah lah itu. Ya, halo saudara-saudara di Parapat. Parapat adalah kota wisata nasional, bahkan internasional. Tetapi pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya memulai STT Trinity dan kawan-kawan tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid tidak sesering itu, mungkin hanya 1 kali 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencangnya luar biasa. Jadi ada 2 poin di sini yang dikatakan oleh Pendeta Mangapul Sagala. Azan pagi-pagi benar sudah berkumandang. Ya emang azan subuh dimanapun itu waktunya memang pagi.
Jadi ada manfaatnya juga ketika orang mau berangkat kerja. Nah itulah banyak sekali kok orang-orang yang mau bekerja itu karena mendengar suara azan subuh lalu menunaikan ibadah sholat subuh. Nah setelah itu lepas itu maka persiapan berangkat kerja dimulai. Ini sesungguhnya malah menguntungkan gitu. Dan tadi poin yang kedua dikatakan oleh Mang Abul Sagala, azan yang dulunya hanya sekali dua kali kenapa sekarang menjadi berkali-kali? Tidak ada juga seperti itu. Dari dulu sampai kapanpun yang namanya azan itu ya 5 kali dalam sehari semalam, 5 kali dalam 24 jam sesuai dengan waktu sholat yang ada di dalam ajaran Islam, yaitu sehari semalam kewajiban sholat itu 5 waktu. Dan dikatakan pula oleh Mang Abul Sagala ya, azan sangat nyaring sekali. Nah inilah sahabat ya, senyaring-nyaringnya azan itu terdengar biasa kok di telinga kita itu. Bahkan ketika kalau Mang Abul Sagala ini terbiasa hidup di sekitar bandara, lebih nyaring mana? Pesawat yang turun, pesawat yang lepas landas, itu deru, suara mesin pesawat terbang itu lebih nyaring mana daripada suara azan? Saya kira lebih nyaring suara deru pesawat itu. Nah itulah ya yang framing yang terlalu dibesar-besarkan oleh pendeta Mang Abul Sagala, sehingga itulah yang menjadi beban berat di pikirannya sehingga akhirnya dia bawa mati. Oke, almarhum pendeta Mang Abul Sagala saya ucapkan selamat jalan. Selamat jalan, mudah-mudahan tenang di alam sana. Dan di sini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Roger Danuarta yang justru masuk Islam karena terpesona oleh kumandang suara azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Roger Danuarta memeluk Islam atau menjadi seorang mu'alaf gara-gara terpesona dengan kumandang suara azan. Sahabat, Roger Danuarta atau aktor keturunan Tionghoa mengakui masuk Islam awalnya karena terpesona oleh suara azan. Hal itu diakui oleh Roger sendiri saat menjadi bintang tamu di sebuah acara di TV One yang bertajuk acara Perempuan Bicara. Dirinya terpesona setiap saat ketika mendengar suara azan di televisi. Mulanya setiap saya mendengarkan suara azan itu, saya selalu terpesona sehingga saya memutuskan untuk belajar Islam. Begitu ungkap Roger Danuarta. Aktor Roger Danuarta mengakui juga bahwa awalnya hanya ingin belajar Islam, tetapi lalu mendapatkan hidayah dan akhirnya memeluk agama Islam. Nah sahabat, menurut Roger, keputusannya menjadi mu'alaf adalah keputusannya pribadi, bukan karena mengikuti orang lain atau karena desakan Chika Cutmeriska, istrinya. Awalnya beredar kabar bahwa Roger Danuarta menjadi mu'alaf karena hendak membuktikan cintanya pada sang kekasih saat itu. Gosip tersebut dibantah tegas oleh mereka, baik Roger maupun Chika. Enggak sih, kalau urusan mu'alaf enggak ada urusan dengan Chika. Itu panggilan dari Cutmeriska. Itu adalah urusan pribadi, begitu kata Roger Danuarta. Bahkan ketika harus memutuskan untuk memeluk Islam, Roger memilih merenung sendiri dan memutuskan komunikasi dengan keluarga, termasuk lost kontak dengan Cutmeriska.
Nah sahabat, sebelum memutuskan masuk Islam, Roger sempat hilang komunikasi dari Cut Meyriska. Hal ini sempat bikin Cut Meyriska berpikir yang tidak-tidak tentang hubungannya dengan Roger ketika itu. Waktu dia mu'alaf itu sama aku enggak komunikasi beberapa hari. Aku juga heran, ini orang kok hilang kabar. Oh mungkin kayak dulu lagi, aku juga enggak maksain karena tiba-tiba banget, begitu kata Cut Meyriska. Betul, tidak komunikasi memang untuk meyakini diri sendiri apakah memang benar ini yang gue mau, apakah ini yang gue cari, ibaratnya meyakinkan diri sendiri. Cari tahu gitu kan, akhirnya gue yakin memang ini yang gue mau, begitu ujar Roger Danuarta. Artinya di sini sangat jelas sekali, Roger Danuarta ini masuk Islam atas kemauannya sendiri, bukan karena kekasihnya ketika itu ya. Dan lalu Roger juga menceritakan jika ibundanya Eeng Wiraatmaja menjadi orang penting yang mendukungnya pindah agama atau menjadi mu'alaf. Saat berusaha meyakinkan diri sendiri, Roger tidak lupa meminta izin dari sang ibu. Menurut Roger, sang ibu memberikan kebebasan penuh kepadanya untuk memeluk agama Islam. Ibunda Roger hanya ingin putranya itu tidak main-main soal keputusannya dan pilihannya tersebut. Nah sahabat, sampai sekarang ibu selalu mengontrol dan mengingatkan saya jika waktunya sholat, ibu tidak mau kalau saya memeluk Islam hanya untuk main-main saja, begitu ujar Roger Danuarta. Bahkan ibu saya juga mulai belajar Islam dan membaca Al-Quran, begitu imbuhnya. Dan tahun ini merupakan Ramadan yang ketiga sejak Roger Danuarta memeluk Islam. Roger sudah bersiap menyambut Ramadan dengan berpuasa. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, mari kita doakan untuk Roger Danuarta, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar agama Islam. Nah itulah sahabat, fenomena azan yang begitu dibenci, begitu dicaci, dan begitu diolok-olok oleh para misionaris pembenci Islam, ternyata justru mampu menggugah jiwa seorang Roger Danuarta. Beliau ini masuk Islam karena terpesona oleh suara azan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Demikianlah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.